Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Para santri sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada hari ini? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Alhamdulillah sehat semua ya. Walaupun dalam musim pandemi seperti ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Di antaranya yaitu dengan rajin mencuci tangan, kemudian apabila keluar rumah harus menggunakan masker, dan intinya harus rajin menjaga kebersihan, baik kebersihan badan atau kebersihan pakaian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran pada pertemuan kali ini. Hayya bina naqra'u doa jama'atan. Ibda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah, baik itu barokah dunia, lebih-lebih lagi barokah di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan mengabsen santri sekalian yang hadir pada pertemuan di pagi hari ini. Kelihatannya ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Jumlahnya ada 20 orang. Hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Baik. Sebelum materi, saya akan membagi 4 kelompok yang hadir pada hari ini. Karena jumlahnya ada 20 orang, maka satu kelompoknya diisi oleh santri 5 orang. Jadi kita mengikuti dari nomor sesuai nomor absen ya. Jadi nomor 1 sampai 5 itu masuk ke kelompok A. Kemudian nomor 6 sampai nomor 10 itu masuk di kelompok B. Kemudian kelompok nomor 11 sampai nomor 15 itu masuk di kelompok C. Dan nomor absen urutan 16 sampai nomor 20 itu masuk di kelompok D. Baik, saya kasih waktu 5 menit agar bisa mengatur kelompoknya dan bergabung ke kelompok yang sudah ditentukan masing-masing. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang najis dan hadas. Yaitu tentang najis dan hadas.
Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menyebutkan pengertian najis dan hadas. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyebutkan benda-benda najis. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Perhatikanlah dan amatilah gambar berikut ini. Dan mengamati gambar tadi, bagaimana pendapat kalian tentang gambar tadi dengan materi pembelajaran pada hari ini tentang najis dan hadas? Coba kelompok A, ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, betul. Jadi tentang gambar tadi adalah tentang gambar berhubungan dengan najis. Coba di kelompok yang lain bisa menyebutkan gambar apa tadi? Ya, yang pertama gambar darah. Jadi darah termasuk najis. Yang kedua gambar apa? Gambar khamar atau minuman keras. Yang mana khamar dan minuman keras ini juga termasuk najis. Dan yang ketiga dari kelompok yang lain ada gambar apa itu? Ya, betul. Ada gambar seekor anjing menjilat air yang ada di wadah atau di dalam tempat, yang mana itu juga termasuk najis. Jadi gambar tadi adalah termasuk benda-benda yang termasuk najis. Coba dari kelompok lain siapa yang bisa menyebutkan benda yang termasuk najis? Ya, kelompok B. Ya, kotoran ayam, betul? Ya, kotoran ayam juga termasuk najis. Kemudian ada lagi yang lain? Bangkai. Yang lain, bangkai gimana? Ya, betul. Bangkai juga termasuk adalah najis. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih. Itu namanya bangkai dan termasuk najis. Coba saya mau tanya, pengertian najis. Ada yang tahu pengertian najis? Ya, kelompok A, pengertian najis. Najis adalah suatu yang kotor atau yang menjijikkan, betul? Jadi najis menurut bahasa itu adalah sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan. Coba siapa yang tahu pengertian najis menurut istilah? Ada yang bisa? Ya, kelompok C, najis menurut istilah yaitu suatu benda yang mengotori pakaian atau mengotori badan yang membuat tidak sahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Betul. Nah, itu ada gambar laki-laki dan perempuan sedang bersalaman. Kemudian ada gambar orang buang air besar. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Ada orang yang tidur. Kemudian selanjutnya ada wanita yang sedang haid. Kemudian ada gambar wanita yang baru saja melahirkan atau disebut dengan masa-masa nifas. Tadi adalah bukan najis tetapi hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut ajaran agama Islam. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing
tentang pengertian najis dan hadas. Kemudian yang kedua, benda-benda najis. Dan yang ketiga, macam-macam hadas serta contohnya. Dan kalian cari dan diskusikan berdasarkan buku yang telah kalian pinjam di perpustakaan. Saya semua, alhamdulillah sudah selesai semua ya. Sekarang masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan pengertian najis, kemudian benda-benda najis dan macam-macam hadas serta contohnya. Jadi satu kelompok maju ke depan dan kelompok yang lain bisa bertanya kepada kelompok yang maju. Dari pembelajaran materi hari ini dapat kita simpulkan tentang pengertian najis, yaitu benda yang dapat mengotori badan atau mengotori pakaian yang membuat tidak sahnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian hadas, yaitu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Kemudian yang termasuk benda-benda najis diantaranya adalah bangkai, darah, kemudian anjing dan babi, muntah, kemudian air kencing dan kotoran, kemudian wadi dan mazi, serta khomar. Adapun hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Yang mana hadas kecil ini cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau dengan bertayamum. Adapun yang termasuk hadas kecil adalah diantaranya mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Kemudian diantaranya lagi yang termasuk hadas kecil adalah menyentuh kemaluan tanpa alas. Dan yang ketiga adalah tidur yang nyenyak dengan posisi miring atau bertelentang. Itu adalah termasuk hadas kecil. Adapun hadas besar adalah cara mensucikannya dengan cara mandi hadas besar atau mandi janabat. Orang juga bisa menyebutnya dengan mandi junub. Dan yang termasuk hadas besar ini contohnya seperti berkumpulnya suami istri atau berjima atau juga berhubungan badan antara suami dan istri. Kemudian yang kedua, meninggal dunia. Kemudian selanjutnya yang termasuk hadas besar adalah keluarnya air mani, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang terakhir adalah haid dan nifas. Dan yang disebutkan itu tadi adalah termasuk hadas besar. Saya akan membagikan lembar penilaian sikap dan penilaian diri. Kalian kerjakan sekarang. Setelah itu kumpulkan ke saya. Kemudian untuk tugas kalian bisa catat 4 pertanyaan ini dan kalian kerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kalian kumpulkan. Kita mempelajari materi kita pada hari ini, tentunya kita menjadi tahu apa itu najis dan benda-benda
yang termasuk dengan najis, dan apa itu hadas dan macam-macam hadas. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.